Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Abah Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin beserta Ibu Nyai Hajah Muhimmah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri, yang kami hormati Ustadz Ahmad Ridomi selaku pengampu materi tafsir kelas 6 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri, yang kami hormati kedua orang tua saya, Bapak Maskur dan Ibu Masufah, dan tak lupa kepada teman-teman kelas 6 Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri yang saya sayangi dan saya cintai. Baik, bertemu lagi dengan saya Farah Naila Syarifah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang hijab kaum muslimah. Kita mulai ya. Di sini hijab kaum muslimah ini telah diterangkan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 59, yang mana Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan perintah untuk berhijab bagi kaum muslimah, perempuan, seluruh perempuan, baik itu anaknya Nabi Muhammad, istrinya Nabi Muhammad, dan seluruh lain-lainnya perempuan. Dengan tujuan apa kok disuruh untuk berhijab? Tujuannya untuk menjaga kehormatannya, 1. 2. Untuk menjaga dari pandangan sinis. 3. Untuk menjaga dari perkataan-perkataan kotor. Yang keempat, yakni untuk menjaga dari jiwa yang rusak. Selanjutnya, hijab pun bisa menutupi objek-objek indah bagi perempuan, yang mana biar terhindar dari pandangan laki-laki. Selanjutnya, sebab turunnya ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ini, konon katanya dahulu kala itu ada seorang perempuan yang mana pada malam hari itu suka buang hajat. Perempuan itu perempuan merdeka, juga perempuan budak, yang mana di kota Madinah itu terdapat banyak laki-laki yang suka mengganggu perempuan yang suka keluar malam, entah itu buang hajat atau lain-lain. Pokoknya suka mengganggu perempuan yang keluar malam. Lah, pada ketika si gerombolan laki-laki tadi itu ditegur, mereka hanya berkata, kami loh hanya mengganggu orang-orang wanita budak saja, tidak mengganggu untuk wanita merdeka. Sedangkan dalam hal ini itu tidak ada perbedaan dari wanita budak dan wanita merdeka. Maka dari itu kita diperintahkan untuk berhijab agar ada perbedaannya. Untuk wanita merdeka diperintahkan untuk berhijab agar apa? Menjaga kehormatannya dan terhindar dari perkataan-perkataan kotor dan lirikan laki-laki. Selanjutnya, kandungan hukum. Apakah perintah hijab untuk seluruh wanita? Jawabannya tidak. Perintah berhijab itu hanya untuk wanita muslimah, kaum muslim saja. Untuk kaum kafir tidak. Sedangkan untuk kaum kafir itu dibiarkan saja untuk mengikuti perintah-perintah agamanya. Selanjutnya, sebenarnya itu perintah berhijab itu mulai umur berapa sih? Disarankan untuk mendidik anak-anaknya berhijab itu mulai dari umur 10 tahun. Yang mana perintah ini itu dikiaskan pada perintah sholat kepada anak-anak pada usia 7 tahun. Berarti perintah berhijab pada usia 10 tahun itu telah dikiaskan ya, telah dikiaskan pada perintah sholat kepada anak-anak yang berusia 7 tahun. Selanjutnya, bagaimana sih caranya berhijab? Pada bab ini itu masih banyak perbedaan pendapat ulama, yang mana ada yang mengatakan bahwasanya berhijab itu hanya menyisakan mata sebelah kirinya. Ada yang mengatakan berhijab itu menutupi seluruh wajahnya kecuali kedua matanya. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya berhijab itu menutupi seluruh wajahnya dan anggota tubuhnya, hanya tersisa jaring-jaringnya saja, seperti gambar di sini.
Jadi pas mata itu ada jaring-jaringnya, yang mana dilihat dari sana itu tidak terlihat apapun, tapi kita bisa melihat dari sana. Kita bisa melihat orang-orang, tapi orang-orang tidak bisa melihat kita. Selanjutnya, apakah perempuan wajib menutup wajah? Karena wajah itu termasuk objek perhiasan bagi wanita, suatu hal yang menarik dari wanita, kecantikan dan lain-lain itu, maka aslinya untuk menutup wajah itu adalah suatu hal keharusan. Tetapi jika mereka tidak memilih untuk menutup wajahnya, seperti saya, seperti ini berhijab tapi tidak menutup wajah, maka itu ada syaratnya. Satu, tidak menimbulkan fitnah, dan yang kedua, tidak memakai kosmetik. Loh, berarti tidak boleh memakai kosmetik dong. Memakai kosmetik itu awalnya tujuannya untuk memperindah, mempercantik wajah. Nah, untuk memakai kosmetik sendiri itu ada batasannya. Batasannya pun tidak boleh berlebihan. Hanya sekedar memakai bedak dan yang lain sebagainya, pokok tidak boleh sampai merubah bentuk wajah, merubah kecantikan wajah seperti itu. Jadi, boleh berkosmetik tapi tidak boleh berlebihan, hanya untuk berbedak, dan boleh tidak berhijab menutupi wajah dengan syarat tidak menimbulkan fitnah dan tidak memakai kosmetik yang berlebihan. Selanjutnya, kandungan hukum yang keempat adalah apa saja syarat-syarat berhijab itu? Syarat-syarat berhijab di sini ada 5, yakni harus menutupi seluruh perhiasan-perhiasan tubuh, anggota-anggota tubuh, objek-objek tubuh yang indah, harus menutupi itu. Yang kedua, hijabnya harus tebal, tidak boleh tipis, nerawang seperti saringan tahu, tidak boleh. Selanjutnya yang ketiga, hijabnya tidak boleh yang banyak perhiasannya, yang mana bisa menimbulkan syahwat, ya. Yang keempat, selanjutnya tidak boleh memakai pakaian ketat. Jadi harus memakai hijab yang longgar, tidak boleh ketat. Karena kalau ketat kenapa? Ya sama saja tidak berhijab, karena memperlihatkan bentuk-bentuk dan lekukan tubuh wanita. Selanjutnya yang terakhir yaitu tidak boleh memakai parfum yang berlebihan, yang mana bisa menimbulkan syahwat pada kaum lelaki. Selanjutnya yakni kesimpulan. Kesimpulan di sini dari hijab kaum muslimah, dari materi hijab kaum muslimah, kesimpulan tersendiri adalah yang pertama, hijab ini diperintahkan untuk seluruh kaum muslimah sedunia. Yang kedua, pedoman kaum muslimah itu adalah putrinya Nabi, istrinya Nabi, itu adalah pedoman untuk kaum muslimah seluruh dunia juga. Yang ketiga, berhijab itu bertujuan untuk menutupi objek-objek indah dan menutupi perhiasan-perhiasan agar tidak ada kejadian penjahatan kepada kita. Yang keempat yaitu berhijab itu bukan untuk membatasi kaum perempuan, melainkan hijab itu untuk menjunjung tinggi martabat, menjaga kehormatan sang perempuan tersebut. Yang kelima yaitu berhijab juga untuk menghindari perempuan dari perkataan-perkataan kotor, dari fitnah-fitnah yang besar, yang mana bisa menjaga kehormatan juga. Juga keenam yakni wanita harus memegang teguh syariatnya. Dan yang terakhir, Allah yakni Maha Pengasih. Allah telah memberikan perintah berhijab itu untuk kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Cukup sekian dari saya materi hijab kaum muslimah pada hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dan ada yang kurang memahamkan pemahamannya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.